Matur nuwun, semoga acara pada malam hari ini lancar, sinergi, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan doa. Tahlil dan doa akan dipimpin oleh Bapak Surani. Kangge Bapak Surani wekdal saha panggenan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wasyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Wonten masanipun para alim, para ulama, para kiai banyai ingkang tansah kula takdimi saha kula bektosi semoga ulantu menggah sedaya fatwa patanipun wonten masanipun para bapak betul sedaya kehormatan yadiripun semoga palamur men katerjemahan kepujo menjoaken haji syukur wonten nasa dalem sedaya insyaallah taring pinut kenekmatan kangge sedaya saestu warning kalian termasaket makempal manunggal warning dalam dukita mriki saestu kanggih kalajengipun kalajeng sami kala menuju sholawat salam kita cahkapi semangat junjungan kita Nabi aku Muhammad SAW dumateng keluarganipun pun sahabat lan ugi lumur sedaya ingkang tansah kita antu syafaat pitulungan terus ninjal akhirat Allahumma amin. Injingipun awit nangkani keluarga ingkang kita saling dalam menika maksud kasuwun sudah pitulunganipun wontenipun wasilah kalimah thayyibah tahlil munggah tujuan maturipun ing sepindah punakaken temen kita Nabi Aku Muhammad SAW kaping kalihipun punakaken dhumateng roh almarhum Bapak Haji Muhammad Imam bin Haji Abdul Yasin ing sampun merasuan wonten ayunan Ta'ala mugi kanthi wasilah wasan kalimah thayyibah samanti senane rancak suwanipun dipun tampi sedaya macanipun lan dipun amustur kabanipun mugi akutiripun kangge kudur ingkang husnul khotimah Allahumma amin. Seluruh keluarga tasah pinaringan kesabaran keimanan ingkang kathah kabanipun nampi sudah bersedang menika lan mangke saged nindakaken jejiban ing sabda dintenipun saged nindakaken panggih terus wayah mulah mengkatan Hotel dan campur tungkap TV wajib dalu kami lawasan boten keberkahan Tuhan kembali mugi pikantuk ridho dalam selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته سلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقدرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والأميرين والمصنفين مخلصين وجميع المجاهدين شكر الله رب العالمين والملائكة المقربين حسن شهادة شهاب القدير الجلاني سلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقدرة أرواح جميع القبور
من المسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مستقربها برها وبرها خصوصا إلى أمهاتنا وجداتنا وجدنا ونفوسنا أرواح المرحوم Kiai Muhammad Imam bin Haji Abdullah Ayus Yasin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ta'lilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا وكيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم والله يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين ارحم كما رحم رحمة الله وبركاته عليكم البيت إنه حميد مجيد إنما سلطاني ويطهرك تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم وصمني وسليم عادة ملونتك مثل كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفلتك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على حسب مرضاتك خمستها سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكروك ذكرون غفلتك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مرقاتك فالطير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفرتك الغافلون وسلم وسلم أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرا وأصيلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدق
اعبدني فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله إلا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم في بدني إلى الرحمن وفي بدني على اللسان وقلتني في اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان
Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Tuhan pun kasuhan para pun Bapak Haji Khalisin semoga berkah. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الغني وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع العطايا يا باسط الرزق صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صلى وسلم على سيدنا محمد في مولى الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل وواصل ثواب ما قرأنا من سورة الفاتحة هادية واصلة رحمة نازلة شاملة إلى قرة حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين صحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وخصوصا إلى روح أخينا الكريم مس إمام عزيز اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ومدخله واسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر ومن عذاب الآخرة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره فردا من حفر النيران اللهم إن كان محسنا فازد إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته اللهم لا تعذبه يا الله بعذاب القبر وبعذاب النار اللهم ارحمه واغفر له واكتب بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنعمة القبول الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير
يرجى شفاعته لكل علمنا والمنتخبين يا ربي بالمصطفى فلي وقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وارث على المسلمين Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba kegiatan bintang Pak Punten Arkoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surani dan Bapak Komisin. Semoga apa yang kita baca, doa yang kita lantunkan, kalimat thayyibah yang kita ucapkan, pahalanya bisa sampai kepada guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mari kita rehat sejenak sembari dari panitia yang bertugas untuk membagikan instruksi untuk membagikan pada hadirin dan hadirat. Semoga.
Para hadirin hadirat yang sudah mendapatkan hidangan, monggo saged kalih dinikmati. Balik. Kalau kira ana master kayaknya. Dengan untuk Pak Kenora balik hadirin hadirat peringatan 7 hari meninggalnya Kiai Haji Muhammad Imam Aziz menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dan testimoni. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan keluarga dari Kiai Haji Muhammad Imam bin Abdul Aziz Yasin yang akan disampaikan oleh Bapak Kholisin, adik dari beliau Kiai Haji Muhammad Imam Aziz. Pada Bapak Kholisin dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang hormati, wabil khusus Pakai Haji Muafiq yang hormati, Uki Al-Mukarram, Bapak Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandenaran, Uki Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar saking Kajen Pati, lan sedaya Bapak Kiai nganggoten kula sebat asma karimipun amargi kathah kiai, lan para bapak, para ibu hormati, sedaya kemawon hormati Bapak Dukuh, Bapak RW, Pak RT ingkang sedaya hormati. Langkung rumiyin
Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala bilih kanthi taufik hidayah lan inayahipun kita saged makempal sowan wonten dalemipun almarhum Bapak Kiai Imam Aziz ingkang dalu menika kaleres peringatan 7 hari konduripun almarhum Bapak Imam Aziz. Salajengipun sholawat salam mugi tansah konjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Para rawuh hormati, para kiai hormati, ugi perwakilan saking pengurus besar Nahdlatul Ulama nika wonten yang rawuh Bapak Kiai Haji Jadul Maula. Alhamdulillah. Nggih, nanti kalau sengaja lain nyebut kering biar supes. Perwakilan saking pengurus wilayah Nahdlatul Ulama cabang Sleman ugi, TC, kemudian MWC Ranting dan sebagai mawon yang hormati. Boten kelebat tunggal-tunggal. Tinggal sepindah kawulawit saking asmanipun keluarga tentu ngaturaken sugeng rawuh dhateng para kiai, para bapak, para ibu sedaya ingkang dalu menika kersa rawuh wonten dalem menika dalipun Mas Imam Aziz. Salajengipun ing pilih kawulawit saking keluarga nggenipun nampi dengan sami wonten hal-hal babab ingkang kirang meranani penggalih saderengipun nyuwun agung ing pangapunten. Bapak Ibu hormati, para kiai hormati, kerawuhan panjenengan kersanipun Ibu Rindang nggih garwanipun Mas Imam panjenengan sami kasuwun doa kagem almarhum. Intinipun ngaten. Ingkang sampun diwaosaken kalimat thayyibah tahlil. Mugi-mugi kanthi doa kita sami sowanipun almarhum Mas Imam Aziz saged katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya amal kesayanganipun dipun tampi, sedaya kekhilafanipun dipun paringi pangapunten. Salajengipun kula kita aturaken bilih Pak Imam Aziz kalau wingi sampun kita aturaken nalika pemberangkatan saking mriki jam 12 hari Sabtu menika dipun berangkataken dipun makamaken wonten pondok pesantren Bumi Cendekia ingkang panjenenganipun dirikan wonten mriku. Sehingga atas kesepakatan keluarga lan pengurus saking Bumi Cendekia almarhum dipun sareaken wonten pondok pesantren Bumi Cendekia wonten Mladi. Menika nyuwun doanipun alhamdulillah lancar. Salajengipun saking mriki kula aturaken informasi mung bilih jam 12 hari Sabtu menika dipun berangkataken lajeng dipun upacarani utawi itu jam kalih sonten ngantos sekitar jam 3 menika wonten Bumi Cendekia. Alhamdulillah sedaya lancar. Bapak Ibu yang terhormati, para kiai yang terhormati, menika sekedar informasi pilih almarhum Bapak Imam Aziz mbok pilih sampun pisah sedaya menika terakhir mbok pilih nate sebagai salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sareng-sareng Pak Kiai Jadul Maula menika. Salajengipun ugi kita dipun amanati sebagai staf khusus wakil presiden. Zamanipun presiden kang kelowing. Alhamdulillah mudah-mudahan amal kesanan beliau dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ing mbok pilih pindah malih anggen kula matur kata kekiranganipun amargi menika kathah para piantun kiai lan para tokoh-tokoh masyarakat saking keluarga tentu mboten saged ngaturi palenggahan sesuai dengan pelenggahan panjenengan sami sehingga nyuwun agung pangapunten. Mekaten para bapak, para ibu, mangke nyuwun doanipun, nyuwun sambutanipun saking beberapa kiai yang sampun dipun rancang menika kita tawis kita nyuwun pangapunten lagi mundur kedap kita nyuwun pangapunten kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Sambutan selanjutnya dari perwakilan pengurus Yayasan Bumi Cendekia yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Ahnaf. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum. Ini loh. Oh ini. Yaudah kamu sana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, para yai, para bunyai, seluruh yang hadir, mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena semua Pak Yai yang hadir di sini kelihatannya. Wabil khusus Sohibul Bait, Bunyai Rindang Farihah, Pak Solihin, Pak Holisin, dan sedoyo keluarga besar almarhum Romo Yai Imam Aziz ingkang kawula hormati. Pertama kami ingin menyampaikan rasa syukur, rasa hormat, dan rasa bangga ya bisa tabarukan, bisa memberikan penghormatan dengan hadir pada kegiatan doa dan tahlil 7 hari kapundhutipun Romo Yai Imam Aziz. Yang kedua sungguh ya berat sebenarnya untuk bercerita. Pengalaman kami dengan Romo Yai sebenarnya kalau saya pribadi mengenal beliau tidak lama karena saya sangat jauh secara usia junior gitu. Cuman karena 7 tahun 6 tahun belakangan kami bersama-sama mengurus pesantren Bumi Cendekia. Jadi banyak hal yang menjadi pengalaman bersama kami yang mungkin tidak banyak nanti karena waktu terbatas yang mungkin sedikit kami ceritakan. Yang pertama tanggal 12 Juli 2019. Kami masih mengingat 12 Juli tahun 2019 saat itu banyak sekali karangan bunga datang ke pesantren. Ke Joglo Abang. Waktu itu Joglo Abang baru dibuka dalam rangka opening pesantren Bumi Cendekia 12 Juli 2019. 13 Juli 2025 banjir karangan bunga membanjiri Joglo Abang lagi, mengantarkan kepergian Romo Yai. Jadi sebenarnya kepergian Romo Yai biasa kami sebut Pak Yai Imam Aziz sebagai Romo Yai di pesantren Bumi Cendekia sebenarnya hampir bersamaan dengan ketika pesantren Bumi Cendekia dibuka. Beliau adalah salah satu muassis pesantren Bumi Cendekia. Ada bagian muassis yang hadir pada malam hari ini. Ada Kiai Nur Khalid Ridwan, ada Kiai Ainul Yakin, ada banyak kiai-kiai yang hadir pada malam hari menjadi salah satu muassis. Tetapi dilalah kok ya kepergian beliau itu bersamaan dengan hari ketika pesantren kami buka. Dan insya Allah nanti ini akan kami niatkan juga sebagai awalnya Yai Imam Romo Yai Imam Aziz itu bertepatan dengan dibukanya pesantren Bumi Cendekia. Nah, ini seperti menggenapi perjuangan beliau di pesantren Bumi Cendekia. Kenapa kami sebut menggenapi? Karena beberapa waktu sebelum meninggalnya beliau itu alhamdulillah menghatamkan ngaji kitab Jawahirul Kalam ya.
juga menghatamkan kitab Juz 30 Tafsir Jalalain. Beliau itu ngaji kitab Tafsir Jalalain di Bumi Cendekia menika niku setiap minggu pagi. Malam minggu, malam hari beliau ngaji, kemudian beliau kundur Turen, kemudian subuh beliau datang lagi ke pesantren Bumi Cendekia ngaji Tafsir Jalalain. Setiap minggu. Pernah suatu hari beliau datang malam-malam. Katanya habis dari Riau. Transit di Jakarta hanya untuk ngambil baju demi untuk mengajar supaya minggu pagi itu bisa ngaji Tafsir Jalalain di pesantren Bumi Cendekia. Yogo betul ngaji Tafsir Jalalain beliau itu. Dan itu berulang kali, dan alhamdulillah kemarin itu beliau niatkan untuk khataman Juz 30 itu sama kitab Jawahir, dan kemudian memberikan syahadah kepada para santri, para ustadz di pesantren Bumi Cendekia yang ngaji. Sehingga tadi pagi itu saya buka-buka arsip syahadah yang ditulis langsung oleh beliau, yang diterima oleh para santri yang kemarin wisuda itu. Syahadah Tafsir Jalalain Juz 30 sama kitab Jawahir. Nah ini seperti menggenapi ini yang kami rasakan. Dan itu anak-anak genap santri itu SMP itu lulus generasi kedua, SMA lulus generasi pertama. Jadi beliau mengantarkan dua generasi SMA full, mengantarkan satu generasi SMA full sampai lulus. Dan beliau mendapatkan kabar gembira, alhamdulillah santri-santri SMA di pesantren Bumi Cendekia hampir semua lolos perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Berkat riyadhah doa para yai, perjuangan para guru. Ya, hari ini kami mendapatkan informasi tinggal satu dari seluruh santri SMA yang belum dapat kampus. Hari ini kami menerima ada yang diterima di UI, di UGM, di UNS, di UNY gitu ya. Dan itu memang doa beliau diantaranya yang adalah supaya santri-santri Bumi Cendekia itu bisa sukses di dalam pendidikan tingginya. Dan beliau mendapatkan kabar itu sampai kemarin diulang-ulang cerita itu, begitu bunganya beliau Yai Imam Aziz itu diceritakan ketika wisuda itu. So, sudah aku rasa ngomong mas, aku tak jadi wali santri. Karena pas wisuda kemarin itu putranipun Romo Yai Mas Biru menikah, Biru lulus SMP, aku tak lungguh wae aku rasa ngomong, aku rasa donga, aku tak lungguh wae. Tapi ketika menyerahkan samir itu nggak tahan beliau cerita juga gitu kan. Cerita juga saking bungahnya dengan pencapaian itu, alhamdulillah. Itu yang kami anggap sebagai kurang lebih menggenapi perjuangan Romo Yai di pesantren Bumi Cendekia. Nah, 7 tahun beliau mengantarkan Bumi Cendekia. Satu hal lagi yang mungkin juga saya merasa kok gimana ya. Jadi beliau itu kapundhut itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu satu hari sebelum santri masuk pondok. Andaikan beliau kapundhut hari Minggu, betapa repotnya kami. Hari Minggu itu santri datang ke pondok, registrasi macam-macam, kami sangat repot dengan kegiatan, tapi beliau kapundhutnya hari Sabtu sehari sebelum santri datang. Ini seperti menegaskan kepribadian beliau yang kami kenal. Tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ke pondok tiba-tiba datang dan gitu ngaji, tidak apa ya, menghindari untuk disorot, menghindari untuk apa ya, keributan-keributan itu, dan itu yang kami ingat, dan itu seperti terafirmasi, terkonfirmasi ketika beliau kapundhut satu hari sebelum kedatangan santri itu. Itu luar biasanya. Qadarullah ya, semua orang meninggal gitu, semua rencana Allah, hanya Allah yang tahu kapan seseorang diambil, tapi kami merasa diambilnya Romo Yai Imam Aziz itu seperti menggenapi perjuangan beliau di pesantren Bumi Cendekia. 7 tahun itu mengantarkan kami anak-anak muda ini yang ngurus Bumi Cendekia ini, ya apa namanya, kalau nggak bisa gandolan sama beliau itu Bumi Cendekia dicoba luar biasa.
baru buka 1 tahun, belum sampai setahun sudah kena COVID. Orang tua ribut sama sekali dan kita sangat terbuka dan kemudian masuk. Jadi kami yang anak muda itu kalau nggak ada beliau mungkin nggak kuat, nggak gandolan sama beliau. Alhamdulillah kita bisa bertahan dan saat ini Bumi Didikia bisa berkembang gitu. Seringkali beliau dalam gelombang naik turun cobaan yang luar biasa yang kami hadapi itu, seringkali kami kepepet, seringkali kami tertutup. Waduh, belum jadi ini, waduh, belum jadi itu, besok sudah, nanti sudah datang misalnya itu. Kepepet-kepepet, Romo Yai selalu mengajarkan sabar. Engkau lah ono dewe, lah ono dewe itu lah. Engkau lah ono dewe. Dan dilalah ketika sudah kepepet itulah kemudian datang jalan keluar melalui wasilah Romo Yai. Tentu ada banyak sekali orang yang support Bumi Cendekia karena Bumi Cendekia ini adalah sebuah lembaga yang tidak dimiliki secara personal tapi oleh komunitas, jadi banyak sekali yang mensupport alhamdulillah. Tapi kami merasa yang wasilah lewat Romo Yai itu ketika kami kepepet itu rata-rata tidak disangka-sangka gitu, dan itu yang kami rasakan betapa pentingnya gandolan sama beliau itu. Nah ini beliau sudah kabundut, tentu ini sebuah kehilangan besar bagi kami yang harus meneruskan perjuangan beliau di pesantren, tetapi beliau sudah mengantarkan sejauh ini, maka tugas kami adalah melanjutkan. Ya, beliau selalu berpesan kepada kami, mengajarkan kepada kami perbanyak karya, kurangi bicara, gitu ya. Itu yang selalu beliau ajarkan kepada kami, pada santri, sehingga apa namanya, ya itu yang kami upayakan sehingga kami mohon doa Romo Yai, para Yai, para Yai semua, para hadirin hadirat, mudah-mudahan segenap pengurus pesantren Bumi Cendekia dikuatkan sepeninggal beliau sehingga pesantren ini yang menjadi harapan banyak sekali orang tua bisa terus berkembang. Terakhir yang ingin saya sampaikan, tentu kami ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang ditinggalkan, Bu Nyai Rindang dan keluarga besar. Karena begitu kami di Rumah Sakit Sarjito dan mendapatkan informasi dari dokter bahwa sudah tidak ada, langsung hal pertama yang kami sampaikan ke Bu Nyai Rindang adalah memohon supaya Romo Yai dimakamkan di Bumi Cendekia. Kami mohon dirundingkan keluarga, disepakati oleh keluarga, kami berharap dimakamkan di Bumi Cendekia. Alhamdulillah keluarga setuju, dan ini sebuah keberkahan luar biasa bagi kami. Meskipun ditinggalkan secara fisik oleh Romo Yai, tapi insya Allah jiwanya, insya Allah semangatnya, insya Allah kehadiran makbarohnya di sana adalah rasa bahwa kami akan selalu ditemani oleh beliau. Dan sudah terbukti betapa luar biasa hari ini dengan peziarah datang setiap hari, Masya Allah. Peziarah datang setiap hari dan dari luar kota, dari jauh datang, dan ini adalah satu hal yang kami di Bumi Cendekia merasa apa namanya, ya merasa bangga dan merasa ini adalah satu bukti bahwa beliau meskipun sudah tidak ada, tapi beliau akan selalu mendukung kita para pengurus pesantren Bumi Cendekia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bu Nyai Rindang dan keluarga, Mbak Tatu, Mas Biru, Mas Felix, Mbak Kaila yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri beliau diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Iqbal Ahnaf untuk terus mengingat dan mengenang apa yang sudah almarhum sampaikan. Kita menginjak acara selanjutnya, yaitu
bersama mendengarkan testimoni dari salah satu sahabat almarhum almarhumlah yang akan disampaikan oleh yang pertama oleh Gus Muafik. Kepada beliau Gus Muafik dipersilahkan. Monggo. Testimoni diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Penyanyi rindang yang semoga mendapatkan ketabahan dan kesabaran yang dari Allah. Para kiai, para hadirin yang berbahagia. Ini Gus calon gubernur. Ya kan jadi PWNU dulu. Ini Pak Rahmat Sekul. 3 kursi. Mati tumbang 3 kursi. Pulau bikin gemak soalnya. Terus ngeten, lalu kali Mas Imam ini saja nih ya. Marak ya mboten, cerak ya mboten, atau mboten. Tahu padu sewengi oleh Mas Imam. Jadi 1994. Kulo ini sewengi tadi padu karo Mas Imam. Enggak cerita deh saya. Enggak tahu cerita ulah. Jadi ada kalau ingat aja 1994 di tempat Kiai Mujab Mahali ada pelatihan advokasi nasional. Mungkin masih ada yang ingat gitu ya. Saya itu sampai pada kesimpulan masih memilih PKI dan gitu. Tahu segitu. Kira saya itu bukan kalau masih mampu. Mulai ini termasuk yang keroknya itu ya itu. Ini jadul. Jadi awal itu berdiskusi tentang pilih Islam. Islam kiri kok masih. Nah gitu termasuk. Itu bukunya Kazushi Mugakio tentang postmodernisme terbitan LKIS. Tapi kok ini buku apa? Buku malah pulau niku mumet. Enggak pernah ada itu di kepala saya itu Islam model kaya ngono iki. Enggak ada. Jadi saya itu bisa memahami FPI. Saya bisa memahami. Konco-konco dari FPI, dari Wahabi itu garis keras itu saya bisa memahami. Karena orang ketemu kaya Mas Jadu kalau Mas Imam itu. Kan Gus Dur juga datang. Nanti sewengi das kula lu nek mau jadi bilang bodek. Jadi Islam itu tidak di masjid. Islam itu ada di orang-orang lapar. Gimana gitu. Itu yang betul. Latihan advokasi nasional ini. Iki opo. Satu suap memberi makan orang lapar itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Mata itu saya kenal pertama itu ya dari Mas Imam itu. Di tengah Kiai Mujab. Itu orang mesin naik gelut saya kalau Mas Imam. Lalu pelindung serata itu kaprok ngomong-ngomong yang dia ini. Ya masih tadi ini tak cerita, itu tak pernah cerita tentangnya. Ini pengalaman lokonya. Jadi pikiran saya itu diadu-adu. Itu saya cerita. Jadi waktu di Pasuruan itu, waktu kerusuhan, saya cerita. Aku melu aku.
saya ikut kerusuhan gereja itu aku malu. Nggak ada saya bisa cerita. Tapi piye Mas? Wah itu didirokno. Itu neraka itu. Wes pokoke ora ono tepake itu Mas. Jadi makanya ketika saya menghadapi konco-konco FPI, itu aku coba. Mana aku rapate galak karo wong itu. Karena urung perlu guru sih model kayak rombongan LKIS yo. Lembaga kok isinya setan. Oh, asli itu. Terus pemikirannya nyebar ke PMII. Pergerakan mahasiswa Islam. Di zaman itu gede-gede. Terus nyebar ke IAIN. Kasihkan ingkar Allah, ingkar dapur ya LKS itu. Tadi itu terus PMII apa liberasi. Sholat wis tahu. Oh itu, itu keren loh dia lagi. Saya cuma bilang, LKS sih memang komplit kan. Ono imamnya, ini Masis, ono sing bagian mikir jenenge pikri, ono sing bagian debat kok jenenge jadul. Ono iya, komplit itu jenenge itu. Imam, pikri, jadul. Yang perlu jenenge iman. Almarhum juga Iman. Pasti nang ngono wis diskusi karo Mas Imam gitu. Iman. Ya Iman Hermawan. Tadi kebetulan serta pelatihan advokasi nasional itu ada juga anak-anak yang dari Jawa Timur. Ya, sama-sama mondok dulu. Itu yang enggak sih dicencang kabeh itu. Bisa jangan biar jadi PKI begitu. Oh itu kok ekstrim. Itu pengalaman di Pondok Al-Mahali tempat Kiai Mujab 4 hari 4 malam. Wah sih lah saya diskusi kalau masih orang temu. Terus akhirnya saya wis menang. Menang ya mesti kalah. Wong aku dikeroyok. Ono kayu saling mau ini. Oh itu. Oh ekstrim. Orangnya ekstrim. Ini anunya, bukunya. Ini bukunya. Lain. Lah saya kan masih manual gitu. Nah itu, Mas Sony itu bisa barengan sama saya. Juga korban dulu itu. Banyak itu. Itu angkatan bener-bener liar-liarnya. Dan bibitnya itu ya di LKIS itu. Oh, terus diskusi ning gereja. Iki opo meneh sembayang ngoten iki. Waktune asar salat ning gereja. Iki opo meneh ya Allah. Baru luaran gitu. Ambil lama gitu. Ini mikir itu gak pernah jelas. Pakai dalil apa? Dia iya berdalil. Jadi saya dalil itu akeh itu saya ngerti di situ. Pakai dalil itu, iya dua dalil. Dalil apa iki? Oh, amin. Bisa Lutfi mau berangkat ke kajian di depan saya gini tuh. Ada orang nggak ngerti nih jembatan itu sih pedot. Cemplung lu. Enggak sampai di situ. Saya tulungi, ini cerita lucu. Saya tulungi lah, saya tulungi itu baju sama celana, lumpur tok. Jadi saya naik mobil sama saya ini ke Simpangan tok. Asli. Serius. Terus ya lapangan apa yang terjadi di lapangan? Aku mau lapangan. Nah, saya harus kepada Mas Imam dan
harus bersama anu yang sahal pengen dengar simpakan cowok ning jero mobil. Akhirnya kesimpulannya betul. Muktamar Makassar. Pikiran saya sama pikiran Mas Imam iku beda. Ora padha. Terus ribut ning ngene Gus Tasim. Arunceng Sobiri. Itu saksinya. Terus saya di P3M ya. LP3ES. Sama si Imam. Oh, kita pulang sama kami kira-kira pulang boleh. Terus banyak saya masih mampu diskusi itu akhirnya pasti padu masih orang terus diskusi ujungnya itu terus landai. Tapi sama-sama ketemu. Nanti kau yang padu itu terakhir ketemu. Selalu ketemu. Ngono. Aku ngaji ning Wadas. Ketemu Mas Imam. Ribut Wadas ini. Bener. Mas Imam belani anu Urban Wadas. Aku beleno sapi kasakuran yang dibayari duit Wadas. Apa Mas gue ini berdoa aku pribadi ngapa tak kangen lampu Mas iki takdir sampai Muktamar Makassar itu ada pertemuan besar di Tebuireng. Ya, saya di situ bareng-bareng. Makasih ke Mas Imam. Terus keluar di situ ada Mbah Mun, ada Gus Solah, ada Mbah Fakih, yang sepuh-sepuh komplit. Si dibakasih ke Mas Imam. Maka saya ada opor rasa tak cerita. Oh ini dibakasih ke Mas Imam. Oh ini wong top ini. Karena dibakas di level wong top itu. Oh itu. Terus akhirnya di Facebook itu masih ada fotonya. Saya di depan dalamnya Gus Solah sama itu. Itu habis bakas Mas Imam. Kebetulan di situ saya kebagian belani Mas Imam. Mati saya. Akhirnya aku dikeroyok oleh sepuh-sepuh itu. Kebetulan saya belani Mas Imam. Itu syarikat. Syarikat. Lah ya, syarikat. Karena syarikat itu bermasalah di Wonosobo pertama. 20 Kano Arit itu konsol syarikat itu. Kebetulan saya ngerti lah santri Wonosobo kan banyak. Jokowi konsol kuasa tak kacau dewi kurang. Akhirnya berhenti. Nah, syarikat itu didiskusikan waktu itu di dalam Tepuh. Ini NU itu. Karena ada dorongan NU kemasukan paham kiri. Sing siji menuju NU kemasukan paham kanan. Itu dari itu belum sampai masalah nasab belum. Itu belum mati mas. Itu mulai nasab banget itu. Tadi belum sampai ke urusan nasab. Itu masih urusan NU. NU kanan sama NU kiri. Nah saya ini di tengah-tengah. Mati aku. Ditanggung karo Mbah Fakih. Ditanggung karo Mbah Mun. Wab. Sampai ada salah satu disumpah karo Mbah Mun di Quran ini. Ada salah satu. Wame. Oh ya, lagi yang dibahas utama itu Mas Imam. Nggak tahu itu informasinya dari mana. Mas Imam itu akan membawa paham kiri ke NU. Wame. Lah kok bisa kebetulan saya kebagian bilani. Salah ngomong saya. Aku dicoba apa itu saya. Tahu metar. Tapi karena saya ngerti perhariannya, jadi saya enak. Jadi Mas Imam ini dari kanan kiri. Sampai suatu ketika itu saya ke tempat Mas Imam. Ditakoni karo bapak Mas Imam. Koncomu iki sunni ora? Kontrol ora. Koncomu iki sunni ora? Pedho bapak Mas Nung yo ditakoki koncomu iki sunni ora? Ketemu bapak Mas Imam takoni sunni ora. Ya itu. Waduh jalanan. Lah. Terakhir saya kontak Mas Imam itu kontak saya. Mungkin 2 hari sebelum meninggal. Kan kita sering ketemu. Dulu kan
sering bal-balan sama saya kan. Ya, saya dari dalam istana Presiden, Mas Imam dari istana Wapres. Jadi umpan-umpanan itu kena lama dong. Nyo akrobat dong ini sih tenang aja. Oh tenang lo pikirmu kan gitu. Ayo lah. Kemarin kan kebetulan Wapres kan ke rumah. Nah, Wapres ke rumah terus Mas Imam telepon. Onopo. Ketemu yo jane. Yo aku sih neng Bandung Mas. Kau nek mulai ke Bandung, ayo ketemu. Terus kau no, tiba-tiba coba lu. Ini serius orang tuh. Karena anak Mas Imam sama anak saya kebetulan teman. Podo-podo kuliah di Universitas Nggowo Mengulon ini. Ya, anak Mas Imam sama anak saya kebetulan kuliah di fakultas yang sama. Itu telepon dulu kan. Oh nopo gitu. Ya sesuai Mas aku saya naik Bandung besok ketemu. Ya. Jadi hampir berapa tahun gitu. Itu ya kalau ngomong saya gini ya. Karambolannya karena masih piye. Piye. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa memahami. Oh itu lah. Itu begitu sudah belakangan saya lagi bisa memahami. Oh iki Quran ya. Iki lakone Mas Imam iki lakone Quran. Jadi pasca apa kekisruhan gitu. Pasca waladina ma'ahu asyidda walal kufar. Jadi ruhama ubainahu. Imam itu selalu berada di situ. Bagaimana mendamaikan, bagaimana itu. Nah, yang beliau nggak lupa itu adalah dari kamataluhum fit Taurat, kamataluhum fil kazarin. Islam itu seperti tanaman lah, Mas Imam itu nggak lupa nandur. Wong Jawa kan lilir tandur. Nah, Mas Imam nggak lupa itu. Ternyata beliau masih tidak berhenti sebagai KIS ini yang dulu, tapi benar-benar kazarin seperti tanaman. Kali kita bisa lihat benar-benar tanaman tadi tahun 93, 92 tak salah pahami. Akhirnya ketemu di titik yang sama. Bulan bareng pulang. Iya. Nah aku yang gak nang minggir. Nah sampai aku gak ini cendekia. Ya wis, ayo. Mau nek gunamu ramot pendangun kue. Lo ya karena mau digusur kan waktu itu. Itu Mas Iqbal sampai neng omah ini kira-kira. Karena aku sakit ya. Saya salah. Karena ono kebetulan Melangi itu kan mau kena tol. Mau kan komplain di Bojo Ngasih langkah. Karena terus akhirnya saya anu bukan kan masing ngurus tol. Seren. Enggak noai aku ngono. Tolnya aja kena Melangi. Orang kena Melangi malah kena guni. Masih mami piye gonku kena jadi rapopo. Terus masih bal sampai neng gonku sampai delok gonku. Mau neng goni sampai wis ora amot. Pindah gonku jembar aku yo ngono. Jadi wong iki sing kae. Iki cukup lagi nek misalnya bumi cendeki anggo rakamo tak kei mbu petang-petang gitar nek kene ora apa-apa aku yo ngono lho. Lho kan kula pancene jembar terus jembar kan kula itu. Nek petang-petang gitar nek kene tapi yo waktu iku bet-bet meneh wong ora kena. Enggak jadi kena tol. Sempat mau pindah ke Turi, mau pindah ke wis gampang. Nah, ono ganti rugi iku tak rewangi golek, tak golek rewangi golek duit iku pindah sing rodo. Cuma tetep ora oleh. Ya wis, pindah nggon kowe gak apa-apa engko tak kei bagian pojok kono. Petang hektar, 5 hektar. Saiki ora situ wis ora kena kok. Bumi cenderung ya wis ora kena. Ya wis terima apa adanya di situ. Jadi sempat masih Bang. Berona jadi kasar itu pada akhirnya tetap kayak tanduran. Makanya terus ngaji ikhya, ngaji halal. Berarti kan dia Mas tawa suki yujibu zurru al-yaghidu bihimul kufar. Ujungnya tetap tanam. Lah bagaimana tanaman itu tumbuh? Lah itu semua kadung ditinggal. Dengan kerangka-kerangka penanaman yang Islam Nusantara, terus Islam Wasatiyah,
Ini cukup lah. Ini cara penerus para wali untuk menumbuhkan syat'ahu gitu. Fa'adzarau fastaghlabo fastawa'ala suki. Ini siap untuk mendominasi. Nah itu dikerjakan. Makanya masih mami lu ngomong lu terus doakan. Karena kan ada tumbuhan yang selalu menjadi bagian dari perjuangan penerus ke masih mami gak mati. Jadi latakulu lima yuktalu fisabilillah al-akhir masih hidup karena pikirannya masih di kepala teman-temannya, santri-santrinya, dan itu nggak akan pernah geser. Pemikiran yang pernah dipikir nggak akan geser. Saya yakin nggak akan geser. Walaupun perubahan dari digital ke analog ke digital nggak akan geser. Karena udah tertanam betul. Hampir semua anak-anak yang berpikiran setengah kiri itu kiri Islam itu ya bibitnya dari LKIS itu. Walaupun LKIS-nya sudah bubar, lembaga kok isinya sih itu. Mana? Masih ada sekarang itu. Berapa orang itu yang nah karena dosen IAIN itu juga dulu lucu. Jadi IAIN itu memang ya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ono sing saking NU nih di IAIN itu. Bilang NU itu NO. Pak Abdurrahman NO. Saking ekstrimnya NU namanya Pak Projo. Kalau jawaban soal sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pasti A. Kalau sing nyontor nganggo sayyidina, yo Jadi era itu memang yo jadi mungkin lain lagi Gus Rosin. Jadi ya ini itu bener rasa dokter. Makanya itu alumni bisa jadi apa saja. Karena ono mata kuliah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jadi, bener loh. Jadi ada anak IAIN itu yang fakultasnya usuluddin. Tapi dia nggak bisa menjelaskan Quran, lebih pintar menjelaskan Marxisme. Syariah, nggak dia undang sharing seminar tentang syariah. Tekone malah seminar advokasi, litigasi. Manapun dia berbicara tentang hukum Islam, nggak pernah itu. Pertanian, agraria, kaum tertindas. Dia kayak gitu. Jadi gimana gitu zaman segitu? Ujungnya ini benar-benar seperti tanaman yang memenuhi pasar. Pastawa'ala suki terjadi di semua lini ada. Saya aja kaget kok ada anak IAIN yang dulu aktif di tadi tentara ada. Ono sudah di Kopassus itu ada. Yo kan juga nggak kebayang Mas Imam tadi itu apa? Staf sus presiden, Pak Presiden itu. Gus Rosin ya juga jadi staf sus presiden. Padahal IAIN malah sekolah. IAIN itu. Jadi benar-benar. Dan semua itu makanya ketika ada obituari, testimoni, itu punya ceritanya masing-masing tentang Mas Imam. Jadi melano Mas Imam itu segoro. Ceritanya macam-macam. Saya sampai mangkel, buat nesu sampai antar waktu. Yoga. Bapak nesu. Baru kan, ayo mangan itu ayo. Jadi kayak lah melano wong sering kata orang ini sopo sing atine nyegoro. Maka dia akan mendapatkan perspektif dari orang yang berbeda-beda. Karena Mas Imam hampir tidak pernah berdiri atas nama dirinya. Dia selalu berdiri atas nama orang lain. Kira-kira Pak Mas Imam itu selalu berdiri atas nama dirinya. Mengatakan mungkin ya enggak menanam juga. Dia nggak pernah berdiri atas nama dirinya. Ono ribut nanti Mas Imam di situ. Dan sering ketemu di keributan. Dan saya mau mendamaikan ono Mas Imam. Ini piye to aku. Wong iki panjenengan. Maka seperti laut. Ya ono sing delok laut hijau kan puisi. Ada yang pengen ikan yang boleh iwak. Ono sing ngamuk gara-gara tenggelam istrinya, suaminya. Jadi orang seperti melihat
Nah, itu. Nah itulah Mas Imam sekilas itu. Saya masih ingat orang nggak pernah marah. Oh ribut karena aku diukur guyonan nesu. Nah saya kan jengkel. Aku wis nesu udah iuran nesu. Bagi Mas Imam itu jadi kekeruk aku ya. Ayo nesu lagi ya enggak. Diskusi dan dilateni. Artinya saya itu dengan Mas Imam itu selisihnya mungkin hampir 13 tahun. Artinya jauh saya Mas Imam. Tapi dilateni diskusi. Orang kok opo iya dia dilateni. Bukan karena saya punya pemikiran, karena saya nggak ngerti. Burung tekan pun. Terakhir Mas Imam ngomong ini, tak. Aku sampai nggak ngerti diri. Sampai lurung tahu ngalami seusia aku. Nah aku wis tahu ngalami seusiane sampean. Aku mirip ngono apa wae. Wong aku ya santri ini bahasa Tanya aja itu. Kenapa? Ayo sesuk ketemu. Ya Mas, aku lagi di Bandung. Itu ya. Gitu. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan karena itu yang lagi mulai teko Demak, terus harus langsung ke Kulon Progo, Gus. Ono dalang sak Jogja, takon ngumpul itu. Kalau iki dalang Hadi Sugito, malam ini itu wis dinteli. Patwale wis nyusul. Jadi itu kita ini punya orang kayak Mas Imam, tapi tanamannya nggak akan hilang. Saya yakin warna Mas Imam dari pemikiran satu generasi muda NU ini nggak akan pernah hilang. Wong itu benar-benar seperti tanaman. Kayak pemikiran Sunan Kalijogo sampai sekarang ya belum hilang. Pemikiran Sunan Ampel karena konsepnya zar'in, konsepnya tanaman. Meng ora muni lir-lir tandule wis sumilir meng ora muni kan. Ya, semoga Mas Imam di sana mendapatkan ridha Allah, maghfirah Allah, keluarga yang ditinggalkan dan tanaman yang ditinggalkan benar-benar berjasad au fa'azaru fastaghlabah tawa ala suq. Dan hati-hati di jalan. Testimoni selanjutnya untuk terus mengenang apa yang sudah al-maghfur selama hidupnya. Selanjutnya testimoni dari perwakilan sahabat beliau yang akan disampaikan oleh Gus Gofar Husin dari Ajen Pati. Monggo, modal suruh panggilan di Semanggakan. Namun kapan tuh baik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ma hadaitana li tariqikal qawim wa faqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para kiai Mustafid Jadul Prof Rahmat sanes-sanesipun ingkang boten saged dalam setunggal. Ingkang kita hormati sedaya Mbak Rindang, Ibu Nyai Rindang. Mugi-mugi dipun paringi kesabaran, mugi-mugi dipun paringi istiqomah nglajengaken perjuanganipun Mas Imam. Kula kedap mawon napa ingkang dipun sampaiaken Mas Iqbal, Gus Muafiq sampun cekap, sampun mewakili sedaya. Mboten takhirul hasil Yai. Cuman menurut kula ingkang sepindah menika kula mboten sahabat. Kula adhipun Mas Imam. Ilman wasinan. Mas Imam niku jauh di atas kula sekitar 15 tahun, 16 tahun ten Matoliul Falah. Kula mboten nate menangi Mas Imam ten Matolek. Kula ten Matolek mboten nate menangi, justru mengenal Mas Imam menika ketika beliau sudah menjadi aktivis di Jogja.
ketika dalam ten pondok tamat sekolah ten pondok ten Kediri menika beberapa kali neten gene dolan ten gene Jogja menika mboten wangsul-wangsul ngantos sangunen teh. Dipun paringi buku, dipun betani buku kalih Mas Imam ken maca ten pondok. Buku-buku ingkang kados Pak Mustafa Muafik ceritakan niku wau. Buku-buku ingkang ten pondok niku kudu didekek ten mburi lemari. Termasuk buku-buku novel Pram niku tetralogi Pram niku nggih dipun betani Mas Imam fotokopian ten mriki fotokopi tengah wengi. Wekdal menika tasih mboten angsal buku niku beredar. Niku Mas Imam. Tapi ingkang sepindah memang jejakipun Mas Imam menika wonten pundi-pundi. Menawi kita semua Gus Muafik, Mas Jadul itu lihat jejak Mas Imam di sekitar Jogja, Pak Iqbal jejak Mas Imam di bumi Cendekia, kula mengalami jejak Mas Imam menika tenggene Kajen dan sekitarnya. Mulai terlibat di dalam pendirian misalnya dulu Sekolah Tinggi Agama Islam Matoliul Falah, IPMAFA, pendirian Mahat Ali Usul Fikih dan seterusnya dan sebagainya. Diskusi panjang Mas Imam, Gus Mustafid dan yang lain-lain di Jogja. Sekolah tingginya berdiri di Pati, tapi kemudian diskusinya di Jogja difasilitasi oleh Mas Imam. Sehingga dan mengawal sampai kemudian menjadi dosen. Mas Imam pernah menjadi dosen karena perjalanan dari Jogja ke Kajen menika cukup lebih sehingga Mas Imam diberi julukan bukan dosen terbang tapi dosen travel. Niku kebetulan diberikan satu di prodi yang sangat menarik yang dereng wonten saat itu di Pati dan sekitarnya. Di Kudus belum ada, di Semarang juga belum ada. Namanya prodi PMI, pengembangan pemberdayaan masyarakat Islam, prodi PMI. Paling sithik mahasiswane paling pitu, 8 atau tunggal kelas, tetapi akhirnya juga paling militan mahasiswa niku. Militan nggih mboten kiri. Apa militan kiri? Menjadi sangat militan. Karena Mas Imam menangani sendiri mahasiswa-mahasiswa menika. Diajak kemana, diajak diskusi, dikenalkan dengan dunia pergerakan dan seterusnya. Itu ketika Mas Imam sampun cukup senior di Jogja, sudah senior bahkan di RAIS, tetapi masih menyempatkan diri untuk membimbing adik-adik kami dan gini, begini kajian. Itu salah satu jejak yang sampai kemudian merumuskan ada rincian-rincian solih dan akrom dirumuskan menjadi rumusan-rumusan di dalam bentuk sekarang ini dan kemudian menjadi fundamental dan prinsipal di perguruan tinggi saniki. Banyak jejak Mas Imam wonten Kajen dan sekitarnya menika. Sampai kemudian Mahat Ali fi Usulil Fiqh menika nggih ada jejak Mas Imam di situ. Nah, berbicara soal Usulil Fiqh menika dalam tasnya sekolah waktu itu Mas Imam beberapa kali datang ke rumah berdialog dengan Kiai Sahal dan akhirnya suatu kali Kiai Sahal memberikan naskah-naskah aslinya dari berbagai seminar, dari berbagai ceramah ilmiah menika satu gebok menika masih ketikan yang lama, mesin ketik menika dibawa oleh Mas Imam dan kawan-kawan ke Jogja, kemudian diterbitkan menjadi buku yang judulnya juga mengejutkan orang yang mempunyai artikel menika. Okay. Jadi kalau kita mau jujur, ya apa namanya, yang sebuah trademark yang dikenal dari Kiai Sahal, fikih sosial menika, nama fikih sosial itu tidak ditemukan oleh Kiai Sahal sendiri. Kiai Sahal mungkin memiliki konsep soal fikih, kemudian disebut sebagai fikih sosial menika dari perjalanan panjangnya pada usul fikih dan fikih enggak, tapi kemudian bukunya disebut sebagai nuansa fikih sosial. Mungkin itu kali pertama ada fikih sosial. Kisah juga kaget fikih sosial, oh Imam iki. Tapi kemudian itu berkembang dan menjadi salah satu menjadi salah satu
pijakan, begitu tahapan bagi perkembangan fikih di dunia pesantren. Dan itu tidak lepas dari Mas Imam, Mas Jadul, ya, di kawan-kawan yang ada di LKIS. Dan yang ketiga, kalau kita singkat mawon, kalau kita mengenal Mas Imam, menikah juga mengenal sebagai seorang aktivis yang sejati, yang bisa menghindarkan diri dari spotlight, dari apa jenenge lampu sorot, ya, dimanapun, lampu sorot media, lampu sorot gegap gembita medsos, dan lampu sorot yang lain. Menikah yang saya kira sekarang menikah jarang ditemukan. Saya tidak pernah menemukan di media sosial ada flexingnya Mas Imam betul betul. Tidak pernah ada, tidak pernah ditemukan. Tidak pernah kemudian ada apa namanya suatu bentuk yang kemudian bangga dengan sorotan yang ada pada Mas Imam, tidak ada. Semua yang dilakukan substansial, semua yang dilakukan mendasar, semua yang dilakukan fundamental, dan semua yang dilakukan mempunyai makna di dalam gerakan-gerakan yang mungkin bagi sebagian orang menikah adalah gerakan sunyi, ya. Tidak terlihat, tidak tersorot, ya, di dalam konteks popularitas menikah betul. Dan menikah yang saya kira satu tinggalan yang perlu kita gali kembali, satu tinggalan yang perlu kita teruskan. Tidak perlu menjadi populer untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak perlu harus disorot oleh apapun untuk menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Bahwa kemudian orang-orang itu ekspektasinya berlebihan atas atau mencari apa namanya popularitas yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu yang terakhir menikah yang kula pelajari betul, yang kula ambil hikmahnya betul dari perkenalan panjang kula kali Mas Imam sebagai guru maupun sebagai senior saya dan Matul Falah maupun di dunia yang lain. Makaten nggih kita sedaya ndongaaken keluarga besar Mas Imam saged istiqomah, meneruskan semua perjuangan yang sangat banyak berserak di mana-mana, yang saya kira ini menjadi tugas kita semua untuk meneruskan. Demikian walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gus Kozin, kami aturkan banyak terima kasih, dan di penghujung acara pada malam hari ini akan ditutup oleh doa dari Kiai Haji Muqtasim Billah. Kangge Romo Kiai Haji Muqtasim Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidis Sadat salatan taghfiru biha jami'al amwat. Ya Haji Muhammad Imam minal muslimin muslimat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadil ma'lumat. Al-Fatihah. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini, dan semoga lantunan doa dan testimoni dari para sahabat, murid, senior, kawan, itu semua bisa semakin membanggakan keluarga almarhum almarhumlah, dan juga kebaikan almarhum dan almarhumlah terus hidup kita semua, meskipun jasad fisik beliau sudah tidak bersama kita di dunia, tetapi spirit, pemikiran, dan keteladannya terus hidup dengan kita semua. Dan saya mewakili keluarga besar Kiai Haji Muhammad Imam Aziz mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah hadir mendoakan beliau, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan baik hidangan, tempat, dan lain sebagainya yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin hadirat, mohon tidak untuk pulang terlebih dahulu sembari menunggu dari tuan rumah. Satu saat kita di hotel neng Karangwangi. Oh, kayak wis ABC kan. Wis ABC. Lagi jadi kita kurang kepala sama apa. Wajib kan kemarin kan kepala kawan serah tahu. Nah, tapi ini waktu bilang kalau kayak aku udah oleh kamu kita